Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dea dengan NIM 151422170. Dan pada video kali ini saya akan membahas lagi materi tentang cara membuat bahan pembelajaran cetak dan langkah-langkahnya. Dan seperti biasa pula, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas dari dosen pengampu Dr. Rustam I. Husain MPD. Cara membuat bahan ajar cetak dan langkah-langkahnya. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang sangat umum digunakan oleh para guru, namun sedikit guru yang memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Dalam membuat bahan ajar, terdapat teknik yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Teknik penyusunan bahan ajar merupakan cara yang tepat untuk membuat bahan ajar agar dapat digunakan sesuai harapan. Dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak, ada beberapa ketentuan yang hendaknya kita jadikan pedoman, yaitu yang pertama, judul atau materi yang disajikan harus diberikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, untuk menyusun bahan ajar cetak ada 6 hal lain yang perlu dimengerti, yaitu yang pertama, susunan tampilan jelas dan menarik. Pada aspek susunannya, handout sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah, judul yang singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, serta terdapat rangkuman dan tugas pembaca. Yang kedua, bahan yang mudah. Maksudnya adalah mengalirnya kosakata, jelasnya kalimat, dan jelasnya hubungan antar kalimat, serta kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang. Yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Hal ini berkaitan dengan menilai melalui orangnya atau checklist untuk pemahaman. Yang keempat, adanya stimulan. Hal ini menyangkut enak tidaknya bahan ajar cetak dilihat. Tulisannya mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Yang kelima, kemudahan dibaca. Hal ini menyangkut keramahan bahan ajar cetak terhadap mata. Dalam hal ini, huruf yang digunakan hendaknya tidak terlalu kecil dan enak dibaca. Selain itu, urutan teksnya juga harus terstruktur dan mudah dibaca. Yang keenam, materi instruksional. Hal ini menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja. Jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Tenaga pendidik harus mengetahui macam-macam bahan ajar cetak. Bahan ajar tergolong menjadi 2 macam, yakni bahan ajar cetak dan non-cetak. Meskipun kini teknologi semakin pesat, bahan ajar cetak tidak tergeser begitu saja oleh bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang berupa fisik, dapat dipegang berupa lembaran buku atau kertas. Berikut adalah jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Yang pertama, modul. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Yang kedua, handout. Handout atau HO adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengetahui kegiatan perkuliahan. Handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh pembicara. HO yang dimaksudkan untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi mahasiswa. Yang ketiga, lembar kegiatan siswa atau LKS. Lembar kegiatan siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus memuat kompetensi dasar yang akan dicapainya. Yang keempat, buku. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan, buah pikiran dari pengarangnya. Isi buku didapat dari berbagai cara, misalnya hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, atau biografi.
atau hasil imajinasi seseorang yang disebut sebagai fiksi. Menurut Kamus Oxford, halaman 94, buku diartikan sebagai book is number of sheet of paper either red or black, fastening together in the cover. Karakteristik bahan pembelajaran cetak. Ada beberapa karakteristik bahan ajar cetak, yaitu yang pertama harus mampu membelajarkan sendiri para siswa atau self-instructional. Artinya, bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Yang kedua, bersifat lengkap atau self-contained. Artinya, memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi, prasyarat yaitu materi-materi pelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya. Prosedur pembelajaran materi, pembelajaran yang tersusun sistematis atau latihan atau tugas-tugas, soal-soal evaluasi beserta kunci jawaban dan tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa. Dan yang ketiga, mampu membelajarkan peserta didik atau self-instructional material. Artinya, dalam bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya. Bahkan, membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. Nah, itulah materi singkat dari saya tentang cara membuat bahan pembelajaran cetak dan langkah-langkahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.